Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tama ke den tayang. Ketemu lagi nih. Alhamdulillah. Baru lebar mau makan sahur. Singgah kata di jalanan ada penjual nasi goreng. Malu-malu mah ini pakai sing nasi tamami ku makan ya. Sampai hari nasi terus dimakan. Baru kalau nasinya pakai dimakan pendengar berkahnya Muhammad Rasulullah. Subhanallah. La ilaha illallah. Padahal tak sedikit cuma kan. Tak 2 sendok. Tapi 2 sendoskop. Jadi pakai alhamdulillah ketemu lagi di hari keempat Ramadan 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan pendengar kita ini dalam keadaan sehat walafiat Pak Kiai. Amin. Sama halnya seperti Pak Kiai dan tayang di sini masih ya berkat doanya pendengar ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, langsung barangkali ini Pak Kiai pertanyaannya banyak sekali, pertanyaan yang masuk di 0821 3333 9440. Ya. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya ini Pak Kiai. Irma di Sinjai. Nah, ini Irma di Sinjai. Pertanyaannya, saya dan tayang bulan ketiga dekat waktu buka puasa. Maksudnya apa ini? Apakah saya harus mengganti? Oh ya, tadi pertanyaan gini. Datangi haidnya ketika Momi buka puasa pada saat buka puasa itu. Iya. Nah, apakah sah ini atau tidak ini? Ya. Anunya ini. Biasa ada begitu juga Pak Kedi? Jadi begini kan, starting puasa itu startnya itu di mana dan finishnya di mana? Dari sahur sampai maghrib. Sehingga untuk di Indonesia ada namanya imsak. Ya dari sahur sampai imsak. Ya, imsak itu adalah mulai bertahan. Iya. Mulai bertahan sampai terbenamnya matahari. Jadi buka puasa. Buka puasa lah di situ. Iya. Tapi sekarang kan kecanggihan sekarang dunia ini tidak perlu pergi lagi cek-cek matahari apa sudah tenggelam. Apa tenggelam nggak pakai sendiri Pantai Losari lihat dulu apa sudah tenggelam apa belum. Iya. Kan ada suara azan. Nah, begitu dipukul beduk atau azan pertanda sudah buka. Tapi kalau lagi 5 menit azan tiba-tiba dia haid ya batal puasanya. Jangankan 5 menit, 1 menit, jangankan 1 menit. Sudah mau dipukul itu beduk, baru ambil ancang-ancang dan tanya. Iya. Belum rapat. Iya. Baru ambil ancang-ancang keluar darah haid, batal. Tapi pun apa dangit tung tas simbuntongi. Contohnya. Tapi masa nanti perisai pada saat bersama. Umpama. Misalnya ini benar ya. Terus pakai. Jadi kalau bersamaan masuk waktu dia haid sudah sah karena sudah sampai di finish. Iya. Tapi kalau sudah belum sampai di finishnya nggak boleh. Ya, mesti batal. Batal. Dia ulangi sesudah Ramadan itulah qada. Dia qada karena dihalangan. Oh iya. Nah, itu pertanyaan yang pertama tadi di hari keempat ini Ramadan. Nah, ini lagi pakai pertanyaannya dari Romi di Sungguh Minasa. Iya. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Romi nih, Wahyu di Goa. Benarkah pahala umroh di Ramadan itu seperti pahala berhaji? Kalau pahala ya, pahala. Yang seperti kita jelaskan kemarin. Seperti yang saya jelaskan kemarin, kadang itu mendapatkan orang pahala tanpa melakukan syariatnya. Kalau pahala dan banyak sekali ungkapan-ungkapan seperti itu. Contohnya seperti apa itu, Pakai? Itu tadi sama kan dan tayang kasih buka orang, maka tidak kasih buka di saat waktu buka, maka mendapatkan pahala puasa sejumlah orang yang dia kasih buka. Jadi kasih buka dan tayang 30 orang sudah dapat pahala 30. Tapi jangan berkata kalau begitu saya tidak usah puasa, cukup kasih makan orang. Contoh lain lagi, membaca Qul Huwallahu Ahad 3 kali itu kan nilai pahalanya seperti khatam Quran.
padahal dia tidak khatam Quran. Jadi dia dapat pahala khatam tapi tidak melakukan syariat. Syariatnya yaitu khatam ya baca secara keseluruhan Al-Quran itu 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 1.027.000 jumlah hurufnya Quran dan tayang. Kalau kurang yakin kalau lebih rekin sih hampir. Jadi tak nanti. Sekarang berumrah di bulan Ramadan ada yang mengungkapkan seperti itu memang. Allahu alam tentang kesahihan hadis itu. Tapi tidak usah berpikir bahwa Ramadan atau bukan Ramadan. Yang jelas kalau mampu pergilah umroh. Kia kami dan tanya mendaftar di Ahmad tuh. Pasti mi. Saya insyaallah. Tapi kalau di Ramadan itu segala bentuk ibadah apapun tidak mesti umroh. Ibadah apapun itu dilipat gandakan nilai pahalanya. Di bulan Ramadan. Sedekah, ngaji, sedekah dilipat gandakan. Apalagi kita salat. Iya, salat. Umroh, pokoknya apapun dia lakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan nilai pahalanya. Dan diampuni segala dosa. Kalau dia tobat. Ya, nanti kapan diampunkan kalau dia tidak tobat. Iya. Ramadan. Jadi memang nikmat itu umroh di bulan Ramadan dan tayang. Harganya memang melambung kalau Ramadan. Mahal. Nah, selanjutnya ini pertanyaan tadi ini siapa ini? Pak Wahyu. Jadi kita tahu jawabannya Pak Kiai tadi di umroh di Ramadan itu seperti pahala berhaji. Pokoknya di bulan Ramadan itu yang seperti jawaban Pak Kiai semuanya berpahala Pak Kiai. Apa saja yang dilakukan di bulan Ramadan yang kebaikan dilipat gandakan nilai pahalanya oleh Allah. Disitulah keutamaan karena ada Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan itu bulan Ramadan. Semua ibadah dilipat gandakan pahalanya, semua dosa diampunkan oleh Allah kalau dia bertobat. Tidurnya saja orang berpuasa itu bernilai ibadah di Ramadan. Tapi jangan tidur melulu. Nah sama itu tadi syariatnya dia tidak lakukan itu baca qul 3 kali tamat nilainya khatam Quran. Khatam Quran. Pahala tapi syariatnya mesti baca secara keseluruhan. Jadi kalau tidur terus dibilang mendapat pahala, tidur terus kisah. Bukan. Dia itu hanya memulihkan tenaga karena dia pingin tarawih lagi nanti malam. Apatah lagi kalau tarawih seperti di Masjidil Haram di Mekah kan 20 rakaat. Di Mekah tidak ada 8, semua 20. Lalu imam baca 1 juz dan tayang 1 malam. Di sini baru 8 sampai berapa rakaat moro-moro. Bahkan kadang nih ibu-ibu nabi sekedang imam kadang imam berkule bodoh-bodoh pengukur. Kadang kule halan bagi ruah ini baji. Kali-waliwat Tapi di Masjidil Haram itu nikmat betul dan tayang karena masjid besar, kipas angin bagus, AC-nya dingin, suara imam cakep, Ka'bah di depan mata. Nah itu bisa kita lihat di sana kalau kita pakai Al-Hatur. Tapi kita di Indonesia, Sulawesi, apalagi kodon di pedalaman, kadang kita temukan itu masjid sumpet, kipas angin macet, AC-nya tidak ada. Anak-anak rewel, mai kaciuki. Anu namami kacidika ngasih tapi orang sepandra. Apalagi sendoe riadoa badahara negara tidak. Batu tomi mana kalau taroko mi kodong. Tenanya sampai. Jadi itu sebuah imam batuk, sendal terancam. Jadi kira-kira di bulan suci Ramadan ini pakai masjid dimakmurkan jadi maksudnya kamen Enjo pandra kasih ini pajiki memang. Pajiki memang sebelum masuk Ramadan. Pajiki memang. Langir gini pengurus masjid. Nah kemudian memakmurkan masjid itu bagaimana supaya jamaahnya selalu banyak. Olehnya itu kaderlah anak-anak. Kemarin saya ceramah dan tayang bahwa Ramadan itu anak-anak masuk di masjid alhamdulillah. Dan kalau dia ribut jangan ada yang putar telinganya. Kalau anak-anak loncat, jungkir, salto di masjid, sare doe, ambilkan uang kasih ya ini, jangan ku ribut. Apakah besok datang mesin banyak salto. Ini sare doe nampani aja Raki. Jangan diputar telinganya. Maksudnya begitu Pak Kiai. Karena namanya anak-anak dan tayang. Kecuali bapaknya loncat-loncat di masjid. Kata takutnya begini Pak Kiai. Kan seperti kita bilang dikasih uang kalau dia jungkir-jungkir. Nah, tanya ke bapak, anak-anak di sana kah? Jungkir bapak dasar kan doi. Datang semua satu keluarga jungkir.
Karena sentong itu tuh ya pasti ada lagi metode lain metode besok. lain. Nah, kemudian itu anak remaja beliin baju koko supaya dia aktif di masjid. Pakai uang masjid, tinggalkan open management. Disampaikan bahwa dibelikan baju koko 10 juta anak remaja. Supaya itu yang digilir azan, pengumuman anak remaja semua menghidangkan kue-kue buka puasa. Pasti ramai kalau kita pakai begitu. Maka jangan segan-segan habiskan uangnya masjid untuk memakmurkan masjid. Iya. Gitu. Nah, itu tadi untuk para pengurus masjid ini tena jenne sekedar diingatkan sama Pak Kiai. Tena jangan suruh ingat. Diingatkan kini. Nah, ini lagi pertanyaannya selanjutnya dari Kurniawan di Takalar ini, Pak Kiai. Ya. Bagaimana hukumnya itu dikenanya Bitcoin yang sekarang marak di dunia maya? Bitcoin ini setahu saya yang saya pahami semacam saham, tidak ada Pak Kiai. Tidak ada materialnya. Tidak ada barang. Tidak ada barangnya. Ya, bagaimana menurut di Islam itu? Kita mesti kembali dulu ke rukun jual beli. Syarat jual beli. Itu kan ada pembeli, ada penjual, ada barang, mau sama mau. Transaksi ada. Iya. Ada barang, ada barang. Iya. Jadi ada barang, mau sama mau, dan barang yang diperdagangkan adalah zatnya halal. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada barang enggak atau hanya cerita? Ya, pasti menceritakan dunia maya. Iya, tapi kan kadang orang begini dunia maya juga, tapi sesungguhnya ada barang. Contoh, dan tayang belanja lewat aplikasi Shopee. COD. Apa? COD. Apa itu? Bayar kiriman lah. Katanya duit transfer. Iya. Itu kan dunia maya, tapi digambarkan sesuai dengan kenyataan faktualnya. Jadi ada barangnya memang seperti itu. Itu boleh saja. Itu boleh saja. Tapi kalau memang tidak ada barangnya, hanya saham naik, saham turun apa segala macam. Pernah kan ada juga yang ngajak saya begini, naruh duit, seakan-akan kita beli emas. Tapi saya bilang perlihatkan emasnya, emas batangannya ada enggak? Tapi ternyata kan tidak ada. Nah, maka yang seperti itu tidak boleh karena tidak ada barang. Di dalam Islam tidak boleh. Tapi kalau ada barang, memang seperti itu jual beli. Ada pembeli, ada penjual, ada barang, dan barangnya saatnya adalah halal. Mau sama mau terjadi ijab kabul. Itu transaksi tadi. Itulah sudah sah. Itu. Jadi untuk siapa ini di Takalar Pak Kurniawan, kami juga penjelasannya. Jadi dia makin janua mo, yang muda mo, yang real ka. Nah, mari toko mali bulaing dan juri jalan Sumbopu. Jai Mas Joy. Itu Mas Kun. itu juga menjual bahaya itu perdagangan kalau orang curang. Diancam oleh Allah dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin, neraka wail. Yang jadi karena neraka wail, jurangnya neraka. Jurannya neraka bagi orang-orang yang curang dalam perdagangan. Naroba literena, naroba timbanganna. Kadang kan ada penjual dan tayang itu pantatnya liter na tumbuh ki. Tidak apa-apa sebenarnya ditumbuh. Mingka sebelum dipakai itu liter, perlihatkan dulu pembeli. Ini liter kue lebih ke tumbuh pajana air aja kok. Nah, kalau orang mau pakai, orang tidak mau jangan pakai. Neraka wail, jurannya neraka nggak apa. Nah, begitu juga kadang ada penjual udang. Dibawanya daun pisang dia taruh batu supaya kelihatan membumbung. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting jujur. Dia namanya balajeri. Pawang pembelian kan, siapa tahu kau kira banyak udangnya ini. Batu saya simpan di bawahnya daun pisang supaya kelihatan membumbung. Supaya masuk ke surga penjual. Jadi mesti jujur. Anjir ke korupsimu kok. Yang penting jujur. Tinggal masyarakat. Laporan pertanggungjawaban paui karena di saat saya menjabat saya korupsi sekian. Tolong dihalalkan. Suruh asing menjorak ke tanda tangan. Iya. Yang penting halal kinja. Pabalu bensin air kini campur minyak tanah, campur no minyak tanah. Tapi tulis ke dalam bentuk iklan. Bensin murni campur minyak tanah. Bensin murni campur korkoroa.
Jadi mesti intinya jujur, karena itu barang yang ditemukan dari hasil yang tidak jujur dalam arti curang, kalau dimakan lantas jadi darah dan jadi daging, berat itu pengampunannya. Kalau sudah terlanjur jadi daging. Berkata Imam Ghazali Hujjatul Islam di kitabnya, ada di situ dalil diungkapkan, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aulabih. Setiap daging yang terbentuk dari makanan yang haram, api neraka yang akan melalap. Jadi mana tapun juta tasbih subhanallah subhanallah apa nak kala coba mina pakai manu harang. Mudah-mudahan tidak. Malah lagi begini. Makanya ada ungkapan dan tayang. Kalau diberikan penyakit oleh Allah, pahamilah bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah supaya dosamu terhapus. Jadi orangnya dulu gemuk gara-gara barang haram, diberikan penyakit, kurus. Sesungguhnya itu daging haramnya dibuang. Daripada dilalap api neraka, mending dikasih kurus dulu baru meninggal. Iya. Supaya tidak sisa api neraka, maka itu kurus. Neraka wahil orang yang curang dalam perdagangan. Jadi kalau cerita tadi timbangan gitu, ada cerita aku. Ya. Saya itu kalau musim lansaki bawa ketimbangan ke sana kemari. Jadi tidak dipercaya di pertimbangan. Nah, ini timbanganku. Jadi itu penjual lansa lansa sepanjang jalan Cendrawasih pakai. Malah lagi pun malu kan pasti kira timbangan. Bingkanya tempat balu lasana tulis kinjore. Ya. Timbangan Ustaz. Nah karena kamu biasa Ustaz karena dicurigai. Astagfirullah. Nah seperti itu tadi cerita aja Bitcoin. Ya. Jadi ada transaksi, ada barang. Itu yang di. Gapan engine turik masih ada? Masih ada. Tidak, itu saja pertanyaannya Pak Kiai. Ini dari Pak Imran di Mabuju, nagana Pak Kiai. Ya. Adakah doa khusus itu supaya bisa seperti Pak Kiai? Ika gampang ji. Kalau ini saya jangan ngajar gini. Bisa seperti Pak Kiai, bisa pula pergi tanah suci. Oh ya. Ataukah amalan khususnya Pak Kiai? Bagus. Iya, maksudnya itu dia bertanya supaya dia juga berangkat ke tanah suci. Supaya bisa seperti kita bagus. Ini Pak Kiai. Dulu itu Dentayang ini pengalaman pribadi. Iya. Dulu sebelum saya ke tanah suci. Iya. Setiap ada orang yang diantar ke bandara pergi haji, selalu hati saya menangis dan berdoa, ya Allah rezekikan juga aku diantar pergi ke bandara untuk terbang ke tanah suci. Kita sampai bandara jadi. Iya. Dan jamaah haji selalu saya pesan, tolong ingat aku di Padang Arafah. Sebutkan nama aku Amirul Amri di Padang Arafah. Bahwa rezekikan juga hambamu ini, Amirul Amri hadir di tempat ini. Dan di saat pulang orang jamaah haji, saya pergi lagi jemput. Lalu doa saya, ya Allah, rezekikan juga aku dijemput pulang dari tanah suci. Pernah di suatu saat saya naik motor dan tayang, itu di Jalan Banda. Saya sebentar naik motor, lewat itu beberapa bus Damri menuju ke bandara Asrama Haji. Tertulis di situ rombongan jamaah haji. Saya standar itu motor di pinggir jalan lalu menangis saya sendiri di situ terseduh-seduh. Di situ ya Allah rezekikan juga aku menjadi rombongan jamaah haji. Ternyata di saat saya berangkat, kalau secara akal tidak mungkin. Kayak makin ngaledoy secara akal. Tapi begitu saya berangkat pergi haji, di situ juga saya berdoa, ya Allah jangan engkau pisahkan roh dengan tubuhku sebelum aku hadir wukuf tahun depan di tempat ini. Ternyata dijawab Allah, saya hadir lagi tahun depannya saya hadir lagi, tahun depannya saya hadir lagi. Sehingga 25 tahun saya bolak-balik ke Tanah Suci. 25 tahun, bukan waktu sedikit. Hanya kemarin yang tidak hadir di Tanah Suci karena gara-gara corona itu. Selama kurang lebih 3 tahun. Jadi saya kadang memang ditanya orang tentang itu. Apa yang membuat, barangkali doa saya itulah dijawab Allah karena sering saya menangis. Kalau melihat orang pergi di Tanah Suci, pulang dari Tanah Suci, dan selalu saya menitip pesan, sebutkan nama aku di tempat-tempat makbul. Saya tidak pernah memesan Balianga Cilla, Balianga Elizabeth nomor 17, Balianga Nivea, Krem 21, Flower, Kenzo, Bulgari. Tidak pernah saya pesan begitu. Yang saya pesan, sebutkan nama aku di Padang Arafah. Ternyata, ya Allah ya Rabb, saya sangat bersyukur karena menjadi faktual, menjadi kenyataan. Kalau persoalan uang, di mana mau ambil duit dulu? Dan saya naik itu lewat 3 utama waktu itu.
adalah travel yang terbesar di Asia. Begini, motor. Motor ini lagi parkir dia motor tadi. Betul. Dan motorku itu kan Hori Honda Riolo. Agan nah Sukri. Sukri Riolo. Yo. Kalau di starter kini rupi tapu kulantu kana pamarung. Biasa tongku starter ki dedenya matong. Kayak pokoknya biasa nantap di sepatu. Kalau kuy gitu pakai parkir motornya di depan itu kan di sebelah pos itu dulu tempat parkir. Betul itu dan tayang. Kemudian juga doa di akhir sujud dalam salat. Tapi doa di akhir sujud itu harus bahasa Arab. Jadi saya minta di salat sunat itu dan kadang di tahajud, Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Artinya ya Allah rezekikan aku berziarah dua tanah haram. Dua tanah haram maksudnya Makkah dan Madinah. Itu. Iya. Jadi itu di Pak siapa tadi ini di Mamuju. Bila na po ingin nerapi menjoin doa nih di Mamuju. Coba apalagi di Ramadan, coba praktekkan di hari sujudnya tengah malam. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ya Allah rezekikan aku berziarah dua tanah haram, Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah ya arhamar rahimin. Jadi tidak cukup hanya doa saja, dipakai di usaha tongki itu iya. Sesuai kemampuan usaha. Karena saya dulu kan hanya langsung ditunjuk, tidak pernah saya bayangkan ada undangan saya ceramah di Tiga Utama waktu itu. Dan saya tidak tahu yang mana direkturnya, saya tidak tahu yang mana. Saya hanya ceramah biasa, artinya sesuai penampilan saya. Tiba-tiba sesudah saya ceramah, cuma ceramah lillahi ta'ala saja. Saya dipanggil. Ada pegawainya Tiga Utama itu, Ustaz, saya bilang apa? Dia bilang KTP-nya. Saya bilang untuk apa? Saya ini buru-buru karena masih ada acara yang mau isi. Akhirnya saya berangkat, tidak kukasih ke KTP itu malam. Nanti besok datang lagi orangnya di rumah. Ustaz kemarin diminta KTP-nya tapi tidak dikasih, makanya kita kesini lagi. Saya bilang untuk apa? Dia bilang mau diuruskan paspor. Saya bilang kemana? Dia bilang ke Tanah Suci. Untuk ya haji. Langsung saya kenyang rasanya karena sementara makan waktu itu. Ada orang tua saya di dekat saya, menangis orang tua saya. Berangkatlah saya haji. Jadi berangkat sekarang itu kalau Allah yang mesti dibukakan jalan. Jangan, makanya tadi saya berkata, jangan pernah berkata di mana mengambil duit. Itu bukan urusan kita. Itu terlalu banyak orang stres dan stroke. Mungkin karena beban pemikiran, ada juga memang murni penyakit. Tapi ada karena pekerjaannya Allah, dia mau kerja, jadi susah. Dia mau ambil pekerjaannya Allah. Jadi tidak usah diurusi pekerjaan Allah, itu rezeki urusan Allah itu. Jadi selama 25 tahun ini pakai naik Tanah Suci, pakai Amhatur Mami. Kita pakai itu di jalan tuh antar-antar jemaah. Iya, karena di belakang ini Amhatur ini umurnya baru 10 tahun lebih. 10 tahun lebih umurnya Amhat, sementara saya 25 tahun bolak-balik ke Saudi. Iya. Jadi kalau mau ki pi begitu umur 10 di nomor 46. Nanti pasti kan ditunduk cocok. Nah, pendengar, karena waktu juga ini di hari keempat kita barangkali cukupkan sampai di sini. Pakai terima kasih pakai sudah terima di rumah ini. Hari ini besok barangkali saya makan. Masuk ke supaya kan. Jadi insyaallah besok di hari kelima kita ketemu lagi. Pakai sebelum kita tutup doa dulu kodongnya supaya dapat tong itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kami hamba-hambamu untuk mensiarai dua tanah haram, Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah ya arhamar rahimin. Waj'alna hajjatana wa umratana maqbulatan wa mabruratan indaka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pendengar,
dimanapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini. Insya Allah besok kita ketemu di hari kelima Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.